Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lailatul Fitri Ramadhani, Adinda Fasya Fauzia, Sausan Zahra Salsabila, dan Nadira Safira. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang keterampilan guru dalam mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang bersifat mendasar atau umum yang harus dimiliki oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya, agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Keterampilan dasar mengajar merupakan syarat mutlak agar guru bisa mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran. Maka dari itu, kita sebagai calon guru dan semua guru diwajibkan memiliki keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru terdiri dari 8 macam. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dan yang kedelapan, keterampilan mengelola kelas. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu keterampilan dasar mengajar ini. Silakan disimak. 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran set induction merupakan usaha guru dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pro-kondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Jadi, seperti pengkondisian siswa sebelum guru memulai pembelajaran, dan usaha tersebut diharapkan akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar. Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi 1. Menarik perhatian siswa, 2. Menimbulkan motivasi, 3. Memberi acuan melalui berbagai usaha, dan 4. Membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh pelajaran. Tercapainya tujuan pengajaran bergantung pada metode mengajar guru di awal pelajaran. Seluruh rencana dan persiapan sebelum mengajar dapat menjadi tidak berguna jika guru gagal dalam memperkenalkan pelajaran. Menutup pelajaran, closure, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran. Guru dilarang mengakhiri pelajaran dengan tiba-tiba. Penutup harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar sesuai. Guru perlu merencanakan closing yang baik dan tidak tergesa-gesa. Jangan lupa sertakan pula doa. Komponen-komponen dalam menutup pelajaran. 1. Merangkum pelajaran. 2. Guru memberikan ringkasan dari pelajaran yang sudah disampaikan. 3. Menyampaikan rencana pelajaran berikutnya. Waktu menutup pelajaran merupakan saat yang tepat untuk menyampaikan rencana pelajaran berikutnya. Guru dapat memberikan kilasan pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Diharapkan hal ini dapat merangsang keinginan belajar mereka. Sebelum kelas dibubarkan, ungkapkanlah pelajaran yang akan disampaikan minggu depan dan kemukakan rencana-rencana di mana murid dapat mengambil bagian dalam pelajaran mendatang. Bangkitkan minat. Guru tentu ingin murid-muridnya kembali di pertemuan berikutnya dengan penuh semangat. 2. Keterampilan bertanya. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa. Keterampilan bertanya ini mutlak harus dikuasai oleh guru, baik itu guru pemula maupun yang sudah profesional, karena dengan mengajukan pertanyaan baik guru maupun siswa akan mendapatkan umpan balik dari materi serta juga dapat mengunggah perhatian siswa atau peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting, sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu A. Meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. B. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan. C. Mengembangkan pola dan cara berpikir aktif dari siswa
Sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. D. Menunjukkan proses berpikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. E. Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga, ada keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon baik bersifat verbal maupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik, gitu feedback, bagi si penerima atau siswa atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Teknik pemberian penguatan dalam KBM yang bersifat verbal dapat dinyatakan melalui pujian, penghargaan, ataupun persetujuan. Sedangkan penguatan nonverbal dapat dinyatakan melalui gestur, mimik muka atau ekspresi, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan cara sentuhan atau kontak, dan juga penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Dalam rangka pengelolaan kelas, dikenal penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif itu bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif, sedangkan penguatan negatif itu merupakan penguatan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus rangsangan yang tidak menyenangkan. Manfaat dari penguatan bagi siswa adalah untuk meningkatkan perhatian atau fokus siswa dalam belajar, membangkitkan dan memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri, dan banyak lagi lainnya. Dan yang keempat yaitu ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu merencanakan. Hal ini mencakup penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, kemudian rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ada penyajian suatu penjelasan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu ada kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan. Pentingnya penguasaan keterampilan menjelaskan bagi guru adalah dengan penguasaan ini memungkinkan guru dapat meningkatkan efektivitas penggunaan waktu dan penyajian penjelasannya, merangsang tingkat pemahaman siswa, membantu siswa memperluas cakrawala pengetahuannya, serta mengatasi kelangkaan buku sebagai sarana dan sumber belajar. Kegiatan menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran bertujuan juga untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif, membimbing siswa memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa, memberi siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran, serta memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. 5. Keterampilan mengadakan variasi. Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya variasi. Variasi dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu pertama, variasi dalam gaya mengajar. Di dalam variasi gaya mengajar ini terdiri dari variasi suara, penekanan, pemberian waktu, kontak pandang, gerakan anggota badan, dan pindah posisi. Yang kedua, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran. Variasi media dan bahan ajar meliputi variasi media pandang, variasi media dengar, serta variasi media taktil. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir adalah variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Variasi interaksi dalam hal ini, guru harus mendapat menjadikan suasana di kelas guru berbicara dengan sekelompok kecil siswa ataupun guru berbincang dengan individual siswa, dan juga guru menciptakan kondisi saling tukar pendapat antar siswa. Dengan adanya hal-hal tersebut, maka akan meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan keinginan dan kemauan belajar. Dalam melakukan pengukuran keterampilan, memberikan variasi peneliti menggunakan deskriptor sebagai berikut.
menampilkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi, penggunaan gambar dan audio yang mudah dipahami, serta video dapat dilihat semua siswa dan menganekaragaman kegiatan. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah yang diperhatikan di sini agar dapat berjalan efektif dan efisien. Guru harus sering menjalankan fungsinya sebagai pembimbing. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu 1. Memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. 2. Memperluas masalah, intinya merangkum kembali permasalahannya supaya jelas. 3. Menganalisa pendapat peserta didik yang memiliki dasar yang kuat. 4. Meluruskan alur berpikir peserta didik. 5. Memberikan kesempatan peserta didik berpartisipasi dalam diskusi. Dan yang terakhir, menutup diskusi, membuat rangkuman, menindaklanjuti diskusi, dan menilai hasil diskusi. Yang ketujuh, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, bentuk pengajaran ini jumlahnya terbatas, yaitu 3-8 orang untuk kelompok kecil dan 1 orang untuk perseorangan. Keterampilan mengajar ini memungkinkan guru memberikan perhatian pada siswa dan dapat menjalin hubungan yang lebih akrab di antara keduanya. Format mengajar ini ditandai oleh adanya hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa, adanya kesempatan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya, adanya bantuan dari guru, adanya keterlibatan siswa dalam merancang kegiatan belajarnya, serta adanya kesempatan bagi guru untuk memainkan berbagai peran dalam kegiatan pembelajaran. Komponen-komponen dalam keterampilan ini adalah keterampilan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing, dan yang terakhir yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Misalnya, saat siswa berbicara sendiri di kelas, guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Nah, di sini ada beberapa prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, ada kehangatan dan keantusiasan, yaitu suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Yang kedua, ada tantangan, yaitu untuk meningkatkan gairah siswa saat belajar. Yang ketiga, ada bervariasi, yaitu penggunaan media, gaya, dan interaksi yang bervariasi. Yang keempat, ada keluasan, yaitu strategi belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, ada penekanan pada hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, yaitu penanaman disiplin diri. Sekian penjelasan keterampilan guru dalam mengajar dari kelompok kami. Semoga yang kami jelaskan bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.